Perkenalkan, nama saya Tri Rizky, biasa teman-teman panggil saya Iki. Kalau aku nggak tahu, kalau misalnya aku ngerasa aku nggak bakalan menang di kompetisi itu, aku nggak mau ikutin. Orang tuh sebenarnya nggak pernah nuntut aku untuk juara. Cuman mungkin Irma pernah ngerasain atau Bang Iki pernah ngerasain deh. Ketika kita mencapai sesuatu itu tuh kayak jadi candu ya sih. Ketika udah capai titik ini kita pengennya kayak lagi gitu. Ya sebagai laki-laki ya ambisius lah. Gitu. Apa yang dimaksud dengan Jadi gini, edukasi. Kembali lagi bersama kita, aku Maria Ilin. Aku Maria Irma. Dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku, Kamu dan kita akan bahas topik kekinian. dengan berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay! Ambisius tuh sering menjadi konotasi negatif di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia. Nah, apakah menjadi seorang anak ambis itu senegatif itu? Nah, untuk bincang kita kali ini nih, Jadi Irma, kita di segmen bermuda. Kita nggak ngomong sendiri, Berdua aja. bukan sendiri berdua. Kita nggak ngomong berdua ya. Tapi hari kita ada kedatangan bintang tamu. Iyalah. yang Bintang juga tamu lagi. yang juga anak ambis Yang juga pada anak masanya, ambis. anak ambis pada masanya. Pada masanya. Pada masanya. Oke, kita kenalin ya, Bang Iki. Bang Iki. Terima kasih sudah datang. Sudah datang, Bang sama-sama. Iki. Terima kasih sudah ngundang juga nih. Aduh, kita satu kehormatan sih Iya, ya. kedatangan Bang Iki karena Bang Iki juga bergelut di dunia podcast. Wow, Podcast podcaster duniawi. yang udah senior masa. ternyata. Senior ya. Ampun, Bang jago. Jadi kayak hari ini kita bakal seru lah ngebahas soal topik ini ya. Karena Bang Iki juga sosok yang ambis. ambis, anak ambis ternyata. Bang Iki boleh kenalin dulu, Bang Iki, kenalin diri sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, hello teman-teman dari Biru ya. Iya. Bincang seru. Perkenalkan, nama saya Tri Rizky, biasa teman-teman panggil saya Iki. Hai Bang Iki. Hai Bang Hey. Iki. Udah mungkin itu aja ya. Oke, Bang Iki kesibukannya akhir-akhir ini ngapain, Bang? Ya sibuknya sih dunia perkantoran. Kerja. Oke. Masih ambis Masih nggak ambis tuh? nggak Bang Iki? Ambisnya lebih ke dunia kerja bukan dunia organisasi. Organisasi udah beda ya. Beda. Udah beda. Mungkin pada penasaran ya atau bingung nih kenapa sih ini orang disebut anak ambis gitu Iya. ya? Kayak kita harus perkenalkan profil masing-masing. Aduh, seram ya, Atau seram ya. siapa memperkenalkan siapa sih? Kayak aku dulu Bang Iki mulai dulu ya. Bang Iki ini teman-teman mungkin dia agak low key ya, low profile. Dia Low nggak mau key, menyebutkan dia baik. siapa dulu ya. Dan di monitor kita juga udah ada tuh Udah ada sebenarnya. sih itu sebenarnya. Udah ada terus ada Rizky gitu. Ini Iya, kita Tri nyolong Rizky. sih ya, fotonya. Jadul itu fotonya. Aduh. Gubernur mahasiswa FEB Untan tahun 2018-2019. 2018. Wow. Wow. Gubernur ya, kita bersama gubernur. Satu tingkat dengan Pak Miji ya. Boleh lah. Beda kasta tapi. Gubernur pada Sun. masanya. Berarti Nanti- itu kayak pencapaian yang luar biasa sih di satu organisasi Wow, kan. itu sangat luar jabatan biasa. tertinggi di organisasi Fakultas. tertinggi di fakultas. Susah ada capeknya, Bang? Untuk capek sih nggak susah sih. Karena kita juga tuh kan kalau kita dikenal sama mahasiswa di kampus ya otomatis dengan kinerja kita yang sangat bagus mungkin bisa terpilih gitu. Cuman kalau kita nggak ada link di kampus dan tidak ada kinerja ya orang nggak akan percaya untuk milih kita. Jadi kayaknya Bang Iki ini udah menanamkan nilai-nilai ambis dari Dari sejak Iya. sejak dini ya. supaya mudah Saya gitu. udah terpilih, tapi benar kata Bang Iya, Iki. benar. Bahkan dari SMA sih. Dari SMA Dari tuh SMA abang udah saya ambis. mengajarkan Jadilah ambis gitu ya. Kalau nanti kalau udah SMA ikut semua organisasi biar semua orang di sekolah tuh kenal. Jadi emang ikutkan semua organisasi cuma satu kali pertemuan aja gitu. Biar orang tuh kenal. Oh ini Iki, oh ini Iki. Oh, ini pernah ikut di sini. Jadi Iya. oke. Lanjut ke dunia kuliah. Oh gitu. Berarti ambis di akademik juga nggak nih selain organisasi? Kok ketawa? Kalau bicara akademik sih itu jauh sekali lah. Oh, berarti lebih ke kayak ini ya, karena organisasi itu kan kita belajar yang tidak kita pelajari di kelas. Akademik kan? ya. Karena fokusnya juga susah sih Irma menurut aku, kalau misalkan ya mungkin ada sebagian orang yang bisa mengatur itu kan, menyeimbangkan antara organisasi sama akademiknya juga. Cuman untuk punya fokus yang benar-benar udah sangat legit di organisasi terus legit juga Di di akademik. akademik itu agak susah gitu. Tapi benar kata Bang Iki tadi bilang kayaknya
ketika kita ingin jadi ambis tuh kita harus menanamkan dulu nih nilai-nilai yang memang berbeda dari orang lain sehingga orang tuh bisa lihat oh ya ini pantas loh dapat jabatan ini gitu. Dan kalau kita dari tadi kita ngomongin ambisius gitu. Kalau menurut Abang apa sih sebenarnya definisi kalau orang dibilang ambis, atau gitu. Seberapa layakkah orang dibilang Nggak ambis gitu? Iya. Kalau bicara tentang ambisius sih tergantung cara orang melihat ya, cara orang melihat dan cara orang lain menilai kita. Terkadang kita tuh punya tekad, punya kemauan yang tinggi, tapi orang lain tuh ngelihatnya tuh seakan-akan tuh orang ini terlalu ambisi gitu, orang ini terlalu selak jabatan bahasa Pontianak ya, selak gitu, rakus jabatan. Tapi setidaknya di kita tuh kan mempunyai penanaman aku ingin maju, mau buat sesuatu hal gitu, mau buat terobosan baru, bukan karena aku mau jabatan yang tinggi, tapi punya ide, punya gagasan, edukasi yang membuat kita berubah ngerancang satu tahun ke depan. Jadi seperti itu. Lebih tepatnya itu cara kita memahami dan menilai sih. Karena yang pernah diajarin ke saya tuh saya izin tanya balik ya. Tanya ke Irma. Sebelum kayak serang ya, kok kayak serang ya. Gubernurnya kayak gini ya. Sebelum kita jawab ke ambisius itu, lebih tepat gini. Lebih milih mana gitu kan? Niat kita diketahui sama orang atau tidak? Lebih pilih diketahui lah. Kalau aku Tidak. iya, maksudnya niatnya ya? Iya. Enggak kalau aku. Kalau aku lebih memilih untuk diketahui. Iya. Kalau aku sih lebih milih untuk diketahui. Karena kenapa? Kalau niat kita sudah diketahui sama orang lain sedang gini, niat orang yang tidak tahu niat kita aja bisa berpikiran negatif gitu kan. Apalagi orang nggak tahu ya. apalagi Iya, orang nggak tahu gitu kan. iya. Jadi lebih baik tuh orang tuh tahu dulu niat kita tuh baik atau enggak gitu kan. Ketika dia tahu baik atau enggak, dia tidak akan memikirkan hal yang negatif gitu. Sih. Maka lebih baik tuh I see. hati gitu kan, niat kita tuh sebenarnya luruskan enggak. Jadi lebih baik kalau orang bertanya kepada kita, lu gitu kan pengen niat yang diketahui atau tidak sih, lebih enak sih diketahui. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan kalau orang lain udah tahu niat kita, ya udah dia fine aja. Jadi baik lagi ke ambisius tadi itu. Kalau dia tahu niat kita baik atau enggak, ya udah dia bakal berpikir negatif atau positifnya gitu. Dan pemikiran dia negatif atau positif itu kan tergantung dianya lagi ya berarti Dianya ya. lagi. Karena kan tadi aku pikirnya kan supaya kita low key gitu kan. Kita mencapai saat kita diam-diam aja gitu. Itu kayaknya Kak Irma nih punya cerita di balik itu ya. Coba kita tanya nih Kak Irma nih, gimana sih cerita ambis di belakang Kalau seorang Bang- Irma Suryani Sukro? Nggak usah diperjelas. Kalau Bang Iki mungkin tadi Bang Iki lebih ke ini kan organisasi Iya. gitu, dan dia punya seorang aktivis yang kayak pengen Oke, sebelum Kalau aku dia lebih- sosok merendahkan diri ya. Kalau misalkan teman-teman semua harus tahu kalau Kak Irma ini udah lulusan terbaik. Iya, betul. Dia juga anak apa sih mahasiswa berprestasi, Iya, betul. Mapres terus dapat beasiswa di Jepang coy. Kayak wow gitu. udah, jangan terlalu terus dia juga terus di Jepang juga dia nggak sembarangan cuman kayak ya udah gitu doang gitu. Di Jepang juga dia pernah mempresentasikan apa mah di depan wali kota ya waktu itu ya. Kayak Iya, idenya di depan iya. wali kota dan idenya di bupati lah itu. ya bupati. Ya tapi sama aja Ya, keren. pokoknya udah jangan diterusin ya. Udah, sekeren itu, udah. sekeren itu. Sebelum aku IPK-nya Aduh, jangan bicara IPK. deng gitu. Tidak Dan cacat. kita bukan aja sombong-sombongan ya di sini ya. Enggak, Tapi kayak tapi berbicara seorang anak ambis. Kayak masing-masing kita anak ambis di Anak bidangnya ambis. masing-masing. Kalau Bang Iki lebih ke aktivis dan kegiatan organisasi. Kalau aku mungkin yang aku ngerasa diri aku ambis tuh aku ini Akademis ya? Bukan, Apa? justru di kompetisi. Oh, Karena sih. aku suka ngikutkan berbagai macam kompetisi ya, dan aku tahu kalau aku join kompetisi itu yang aku tahu aku bakalan menang, Bang. Jadi kayak kalau aku nggak tahu, kalau misalnya aku ngerasa aku nggak bakalan menang di kompetisi itu, aku nggak Nggak mau ikutin. Karena aku ngerasa itu aku habis takut kalah ya. Karena aku takut kalah Ah, gitu. Karena sih. kalau aku ngerasa aku bakal kayak aku bisa nih gitu. Aku ikut. Aku pasti ikut gitu. Iya. Dan di sisi waktu namanya orang berkompetisi suka berkompetisi itu ya, pasti dong kayak nggak lepas pasti dikatain sama Dicibir ya. dibilang orang Iya. anak ambis gitu kan. Karena berkompetisi itu kan kayak ya namanya juga siapa sih berkompetisi yang pengen kalah gitu, semuanya Iya, pengen benar, menang gitu benar, kan. benar. Dan di saat aku berkompetisi kayak aku bakalan coba melakukan sebaik mungkin gitu, sebisanya aku juga semaksimal mungkin. Dan kadang effort itu yang dilihat orang konotasinya jadi negatif karena terlalu kompetitif gitu. Padahal kayak balik lagi kan ke poin pertama ya,
I join the competition to win gitu kan, Iya. untuk menang. Aku bukan join ini untuk ya, kadang ada sekedar untuk tambah pengalaman untuk nyoba gitu, tapi di balik itu kan kayak pengen menang juga. Iya, karena aku juga ingat satu quotes yang bilang kemenangan itu tidak akan pernah diberikan. Kemenangan itu Iya, harus kayak kamu kita yang raih usahakan. sendiri. Mungkin, Diraih. iya, Bang Iki juga tadi kan dia sampai di Guma dia bukan cuman tiba-tiba dikasih Dikasih, gitu, iya, tahu iya. juga dia bilang mudah gitu kan. Udah karena dia tahu dia punya aksesnya. Iya, dia punya link di situ, dia punya kemampuan buat memimpin juga, makanya dia akhirnya terpilih kan. Iya benar sih itu. Itu kalau dari aku sih. Kalau dari Ilin gitu. Dari Dodo. Nah, Ilin ini ya sebelum tadi Ilin adalah duta baca, Bang, duta baca Jawa Barat. Jadi dia adalah runner up Miss Global Jawa Barat gitu ya. Dan dia adalah satu mahasiswa yang sangat-sangat berprestasi di Presiden University di Jakarta. Udah. Dan dia juga udah magang, Udah, sempat udah, magang ya kan, udah. dan ditawarkan ya itu jangan dong. saat jangan perusahaan yang law firm terkenal gitu ya. Ya ampun gitu. Kak Ilin sisi ambisnya kayak semuanya ambis. Aku lebih tekankan yang mana? Kalau Bang Iki tadi apa aktivis, organisasi, aku lebih ke kayak ya aku lebih Kompetisi. ke kayak kompetisi sih sebenarnya. Kalau Ilin Kalau aku enggak tahu ya. Aku malah jangan sosok enggak tahu apa sih? Berendah untuk meroket dia. Rendah tuh udah roket, gitu, Bang. udah gitu Bang, udah gitu. Wah, jadi Jadi kayak sadarnya gitu dia. jadi memang sebenarnya aku mengikuti, maksudnya aku dinilai ambis tuh adalah karena justru aku sebenarnya bukan anak yang percaya diri. Jadi aslinya aku memang kayak emang anaknya lumayan tertutup, introvert gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku ingat banget mama aku sadarin aku kayak gini. Kak, dia bilang, nggak peduli seberapa pintar pun kamu, seberapa hebat pun kamu, ketika kamu tidak bisa mempresentasikan diri kamu di depan dunia, kalau kamu punya ide, kalau kamu punya sesuatu yang baik, kamu nggak bakal bisa jadi apa-apa. Dan dari situlah aku akhirnya mikir kayak, oke, terus aku harus ngapain ya gitu. Sama kayak kata Bang Iki tadi bilang kan. Bang Iki kan tadi bilangnya kalau kita nggak tahu niat kita ya Kita nggak bakalan dan juga nggak bakalan terrealisasikan apa yang jadi niat baik kita gitu kan. Nah dari situlah mungkin akhirnya dimulai dari hal-hal kecil sih, kayak misalkan hal-hal, karena aku tuh anaknya ternyata ya meskipun agak ndak mau, maksudnya tertutup dan agak introvert, ternyata aku juga suka untuk terlihat wow gitu. Apa sih Maksudnya tampil. maunya sebenarnya? Suka tertutup ya kan? Tapi dia mau Mau terlihat, dilihat banyak gitu. kan? Apa maunya? Banyak mau gitu kan, karena aku mungkin takutnya tuh aku dinilai dengan hal yang negatif gitu, sedangkan aku pengennya kan kayak oh ya aku terlihat hebat karena sesuatu yang mungkin positif gitu. Jadi memang Kok maunya nih orang, aku tahu nih, aku bisa nangkap nih. Kok maunya orang sadar sendiri. nah iya sadar kalau udah gitu sih. Jadi memang dari kecil kayak dari SD gitu, orang tuh sebenarnya nggak pernah nuntut aku untuk juara. Cuman mungkin Irma pernah ngerasain atau Bang Iki pernah ngerasain deh, ketika kita mencapai sesuatu itu tuh kayak jadi candu nggak sih? Kayak ketika udah capai titik ini kita pengennya kayak lagi gitu. Jadi aku tuh pernah ada di titik dimana ketika itu sampai SMA mungkin, titik dimana aku tuh nggak pernah takut. Bukan ini bukan sombong-sombongan ya, cuman ini jadi beban juga sih menurut aku. Titik dimana waktu itu aku takut, bukan lagi takut aku nggak naik kelas, tapi takutnya tuh lebih takut juara nggak ya kali ini gitu. Jadi kayak itu tuh jadi beban, stres banget stres banget, jujur itu stres banget. Dan juga dari orang lain kan juga ngecibir kan, kayak misalkan ketika kita dikit aja kita ngelakuin kesalahan atau dikit aja nilai kita yang turun tuh kita langsung kayak dinilai kayak kok kayaknya udah nurun sih gitu. Dan itu tuh jadi sesuatu yang menurut aku nyambuk sih pada saat itu gitu. Itu juga yang akhirnya jadi beban gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di ambisnya di mana, aku juga nggak ngerti gitu, karena Di segala sisi kayaknya sih. enggak juga di segala sisi sih, tapi ketika aku punya kesempatan di situ aku berusaha untuk kasih yang seterbaik mungkin buat aku tuh jadi center lah di situ gitu loh. Cuman mungkin jadinya biasnya tuh jadi kemana-mana gitu, karena akhirnya orang ngelihatnya kayak oh ini terlalu kayak gini nih gitu, padahal sebenarnya nggak ada niat yang kayak gimana sih gitu. Dan pada akhirnya itulah salah satu visi dan misi kau membangun rumah belajar. jangan gitu. Founder rumah belajar. Jadi enggak sih, karena itu kayak ya itu sih mah, kalau misalkan hal-hal yang kayak gitu kan memang ya itu dia tadi aku ingat sama mamaku bilang kamu nggak bakal bisa jadi apa-apa kalau kamu nggak bisa Iya sih, kasih betul tahu sih. sama dunia gitu. Nah dari situ juga aku akhirnya kayak waktu itu SMP SMA aku jadi ketua OSIS gitu, jadi kayak aneh banget Pamit yuk, kelihatan. pamit yuk. karena akhirnya apa ya,
itu dia tadi, aku tuh nggak bisa kayak yang udah dikasih candu segini tuh kayak yang pas Oh iya, SMA tuh jadi pengen takut, level- kayak pengen terlihat terus Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Aku juga jadi aneh sih, tapi akhir-akhir ini udah lumayan mendingan penyakitnya kayaknya. Nah, sebagai kita anak-anak ambis nih ya kan, Kita pernah anak-anak nggak sih ambis kita ya. anak-anak ambis ya udah lah, Irma mengakui sih anak saja ya ambis. guys ya. Nah, pernah nggak sih bang di misalnya dibilang kayak mungkin dianggap ambis atau terlalu kompetitif gitu, pernah nggak bang? Ya, Dapat cerita yang paling menyakitkan gitu, Sebagai kayak seorang anak ambis sampai gitu. segitunya sih gitu. Saingan waktu pas pemilihan gubernur Iya, mahasiswa iya, itu mungkin gimana gitu. tuh bang? kalau waktu pemilihan sih nggak dikatakan ambis sih, tapi lebih ke ada waktu pemilihan ini tingkat untan, Presma Untan. Itu ada beberapa teman yang suruh maju atau enggak gitu kan. Itu bingung tuh mau antara mau lanjut atau enggak gitu kan. Juga ada sisi di mana teman-teman bilang ya udah nggak usah maju ya kan, ngapain maju gitu kan, ambisi benar gitu kan. Ini Iki nih ambisi mau jabatan nih, setelah jabatan nih, mau tinggi jabatan nih. Padahal sejatinya ya enggak, tapi bukan karena omongan netizen ya, tapi lebih ke melihat kemungkinan terburuk ketika kalau aku ambil apa sih kedepannya gimana gitu. Tapi alhamdulillah aku lebih milih untuk udah sampai sini aja gitu. Karena kalau aku lanjut mungkin gak lulus. Makin lagi pandemi Iya, nih kan iya, awal iya, tahun. iya, Aduh. bener banget. Karena pengabdian itu kan nggak cuman lewat dari situ. Iya, ya, Bang, betul. ya. Iya, bener banget sih itu. Nah, Irma, kalau- apa? gimana tuh Irma? Kamu ada cerita sampai nangis nggak sih dibilangin Ya, anak ambis dibilang- atau sampai maksudnya- sesakit hati itu gitu? Dibilang ambis maksudnya sampai Kata-katain. dikata-katain gimana sih, enggak sih, cuma mungkin teman-teman ya karena Iya. karena Pasti ngeliat kita- selintingan Iya, aja gitu kan. selintingan gitu kan. Ketika Kayak tadi dosen- bilang kan lolos lah jabatan gitu. Iya, iya, iya. Ketika dosen udah mau nutup kelas tiba-tiba kamu angkat tangan. Nah, itu udah sampai kayak gitu. Udah sampai, Pak saya punya pendapat yang menurut saya harus benar-benar dikemukakan. Enggak sampai kayak gitu ambisnya gitu kan. Tapi ya sebenarnya di akademik juga aku termasuk orang yang ambis sih. Karena aku itu Secara kan, ya secara- IPK-nya itu kan diam. nggak ada nilai, nggak Apalah daya pokoknya IPK pas-pasan nih. Pokoknya sebenarnya tapi kan nilai IPK itu kan sebenarnya tidak menjamin kualitas diri juga kan. Sih. Kayak Bang Iki walaupun kata dia pas-pasan kan mana kita tahu pas-pasan itu semana juga Iya. low-key mana kita Loki, tahu kan. Loki. Sekarang aja ngambisnya udah di kantor ya. Ambisnya sekarang udah pindah di kantor. Udah pindah di kantor. Jadi sebenarnya apa tadi aku mau ngomong? Jadi IPK. Bukan. Oh ya dia omongin itu Diomongin. kan. Maksudnya ya ada maksudnya kayak teman-teman mungkin kayak janganlah terlalu ambis benar gitu, istirahat bentar gitu. Karena kalau orang ambis itu kan cenderungnya kayak sibuk kan. Kayak punya kegiatan banyak, punya apa segala macam, punya tujuan gitu. Karena kita punya tujuan tadi sih. Kayak abis ini ngapain gitu kan. Dan kayak itu sering nggak sering sih, mungkin adalah beberapa kali dibilang istirahatlah bentar, jangan terlalu ambis gitu. Kayak pengen nggak ngerasain hidup santai yang kayak Betul. slow gitu kan, ikutin alurnya gitu. Yang kayak orang ngapain ya udah ikut apa bujur arus kan, kok kita kata orang Pontianak bujur arus ya hidup jangan terlalu selak benar gitu kata Iya. orang kan. Jadi tapi kalau menurut aku di saat tadi sih ternyata mencapai sesuatu tuh ada candunya gitu. Jadi ketika kita udah sampai di sini kayak aduh kayak pengen juara lagi gitu kan sampai sini. Sampai akhirnya aku pernah punya goal setiap tahun itu aku harus selalu ada ikut lomba dulu. Jadi kayak Wih. SMP sih, SMA, kuliah gitu. Bahkan sampai semester akhir, sampai aku udah sidang, aku masih ikut PRI tuh Bang. Pekan Raya Pekan Raya Ilmiah, aduh. Pekan Raya Ilmiah, kepimutan gitu. Padahal udah expired sebenarnya. Udah expired sebenarnya karena aku Luar udah biasa. semester Tujuh. 7. Udah semester akhir dan tapi Seharusnya- karena katanya masih bisa daftar dan itu sebenarnya adalah kesempatan terakhir aku daftar kan sebelum aku benar-benar nggak boleh lagi karena udah lulus gitu. 2000 aku sidang 2020 aku sidang Januari akhir ya. Kayaknya PRI ketiga tuh 19. 2019 antara 2019 Desember atau 2020 awal. Jadi kayak selang berapa bulan Masih bisa dia memikirkan Masih antara ambis. skripsi sama Masih lomba. ambis tuh. Dan Astaga. fun fact lucunya juara 1. Wah. Karena aku tahu karena tadi kan Tuh ya maksudnya kayak guys, sosok ambis dengar itu ya. tuh, ya karena aku ambisnya mungkin lebih di kompetisi, ya karena itu tadi karena aku ngerasa aku bisa gitu. Dan ini aku ngerasa ini adalah persembahan terakhir aku di kampus ikut lomba PRI karena aku selalu ikut lomba itu gitu dari semester 1 dari awal. Luar biasa. Gitu sih kalau aku. Apa Ilin mau cerita apa? Pernah gak dikatain ambis? Pasti sering nih.
kalau misalkan frontal di depan kayak anak ambis gitu enggak sih. Cuman kalau misalkan disinggung-singgung yang kayak apa ya, bahasa-bahasa kayak dulu pas kalau misalkan di sekolah dibilang anak kesayangan guru, anak miss emas ini gitu, gitu ya. anak emas. Itu kayak bahasa yang menurut aku menyakitkan sih, karena once ketika kamu udah ngelakuin sesuatu dan itu usaha kamu sendiri pun kamu tetap dianggap karena punya label itu, jadinya biasnya tuh tinggi banget. Maksudnya kayak kamu dinilai kamu bisa capai hal ini Karena ada faktor seseorang gitu. gitu. Karena ada faktor seseorang gitu kan. Makanya aku nggak suka kalau bahasanya tidak suka ditunggangi oleh apapun itu gitu. Karena sakit, berusaha tuh kan sakit. Maksudnya mencapai apa yang menjadi tujuan kita tuh pasti sesuatu yang kita korbankan juga banyak hal gitu. Jadi ya ada sedihnya sih pasti. Maksudnya dikatain kayak gitu, dikatain. Mungkin itu cuma candaan ya, tapi menurut sebagian anak-anak sensitif seperti saya yang mudah menangis itu tuh hal yang Iya, menyakitkan, menyakitkan sih. Kayak kalau gitu. apa ya, cewek kan kepikiran kan, pasti Kepikiran. dalam hati gitu. Kepikiran kayak bener-bener yang, nah banyak juga yang bilang kayak misalkan oh ini nanti bakalan jadi wanita karir yang sampai belintir kayak gimana gitu, padahal sesungguhnya kayak aku juga nggak mau yang kayak gimana juga kan. Maksudnya aku justru pengen kerja keras tuh karena aku pengen pensiun dini biar bisa fokus sama keluarga gitu. Cia. Maksudnya tuh kayak jadi fokusnya tuh nggak terbagi-bagi, tapi nggak tahu ya guys, Ekspektasi ekspektasi versus realita kan. Tapi nggak kebanyakan tahu. kita tuh punya keinginan, Iya. tapi keadaan tuh punya kenyataan. Bang Iki Golden Way Diam kan kalinya ngomong tumbang langsung Bang, semuanya. ini kan kita kan Lin juga kan, Iya. kita dari tadi ini ngomongin soal ambis dan segala macam, dan sebenarnya ya banyak orang juga yang mungkin hidupnya nyantui gitu kan. Lihat kita tuh jadi yang kayak punya Apa sih ini orangnya? Ngapa sih nyantai terus itu kerjaan? kan Ada kayak aja. kayaknya ada ya pekerjaan dia nih gitu kan. Sok sibuk lah Iya, apalah iya, gitu. iya. Tapi kalau menurut kalian berdua, seberapa penting sih jadi orang ambis, Bang Iki mungkin? Bang Iki. Kalau aku sih punya ini ya, punya moto hidup tuh seperti film Toy Story itu, menuju tak terbatas dan melampauinya gitu kan. Tapi juga di klimaksan dengan ini, apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas kita di masa yang akan datang. Jadi kalau kita santai-santai hari ini, di masa tua kita santai-santai. Benar kata Mbak Lilin tadi bilang kan, ya kita mau di usia muda kita berjuang mati-matian keras-kerasan, jadi di usia tua kita udah nikmatin hasilnya gitu kan. Nikmatin hasilnya. Karena ya tadi balik lagi ke apa yang kita lakukan hari ini ya, untuk menentukan kualitas kita di masa yang akan datang. Apalagi seorang laki-laki ya, seorang laki-laki bukan hal ambisius itu bukan hal yang negatif, tapi harus. Karena kenapa? Ini yang selalu diingatkan sama orang tua sih, lebih tepatnya anak laki-laki itu gini, ada istilahnya gini ya, hanya jangan cuman mengungkapkan janji manis tuh, tapi ada kalanya tuh perempuan tuh menunggukan cincin manis. Di jari manis maksudnya, di jari manis. Jadi kayak gitu. Jadi bukan kita ambisi ini bukan karena mau dipandang atau mau dilihat keren, tapi lebih ke udah aku tahu di masa yang akan datang aku mau seperti ini gitu kan. Di masa yang akan datang aku mau sukses, mau di usia 30 atau mau menjelang ke 40 aku udah mau santai. Ya udah berarti lakukan hari ini. Masalah besok-besok ya udah itu urusan Tuhan gitu kan. Kalau kita tidak ambisi dari sekarang ya lihat aja nanti ke depannya gimana gitu. Karena aku punya cerita waktu zaman kuliah. Dulu mungkin Irma tahu nggak ya, saya juga jualan kerupuk basah dulu tuh zaman Iya, kuliah. tahu. Jadi ketika kalau dunia akademik di kelas tuh saya paling tidur. Kecuali kalau presentasi tuh yang membuat ini boleh nih ikut nimbrong tanya jawab gitu kan, debat. Itu lebih suka di situ. Jadi ada teman mengatakan tuh gini, Ki katanya kan ke kelas tidur, mate cekung, mate emang kayak gini kan, cekung gitu kan, kurang tidur apa kerjaan itu mulu gitu kan. Ya aku bilang ya setidaknya aku kuliah dan aku jualan, aku organisasi, setidaknya ketika ada orang ataupun aku ada gebetan atau cewek, aku tidak menjamin mereka bukan karena dari hasil orang tua, tapi hasil diri aku sendiri. Ternyata ambisnya bukan cuman ini ambis soal, karena Ambis dari itu- quotes-nya pujangga ya. Ambisi Jadi, itu banyak sekali Ini ya. banyak jenis sebenarnya gitu kan. Jadi aku punya keinginan juga. Aku ketika walaupun aku sibuk di organisasi, ingat nanti yudisium aku pengen aku dipanggil jadi mahasiswa berprestasi. Dan itu dipanggil. Dipanggil tapi Sebagai pujangga terbaik. Mahasiswa berprestasi. Kurang lebih gitu lah. Dan aku berprestasi. maju ke depan ngelihat orang tua aku berdiri dengan berlinang air mata kan sangat terharu gitu. Wow. Berarti usaha aku dari 3 tahun kuliah
sebuah organisasi ya tidak ini ya, kan kita kan tidak mengkhianati hasil gitu, apa kerja keras kita Terbayar gitu. ya Terbayar semuanya ya. sesuai. Dan banyak orang bilang udahlah ngapain organisasi, nanti kuliah 4 tahun. Alhamdulillah saya lulus 3 tahun 11 bulan gitu kan. Termasuk cepat. Anak organisasi 3 tahun itu termasuk Gubernur cepat. kan, maksudnya Seorang gubernur. seaktif Bang Iki untuk lulus tepat waktu Iya, gitu. jadi Itu lebih luar tepatnya biasa. gitu. Terus ketika lulus ya alhamdulillah diberikan pekerjaan yang Iya. layak dan tidak Iya. tidak pernah, istilahnya tidak ada yang itu sih ngerasain nganggur. Mohon maaf nih ya. Ini lebih tepatnya gitu. Ya paling ya abis wisuda ya coba ngerantau kemarin juga. Oh sempat coba Sama ngerantau ke Jakarta. Ya belajar sih kehidupan belajar. keras kan gimana kan. Iya. Ya kita Ibu kota. pulang. pulang. Sudah tidak tahan. Jadi bilang gitu. Jadi jangan inilah, jangan ngeluh lah di usia muda nih, jangan banyak-banyak nongkrong. Ambisius itu sangat penting ya. Oh, Kok tadi Bang Iki bilang kan seberapa penting? Sangat penting. sangat ya, penting ya, sangat Karena penting. ya itu tadi kan nggak cuman kita, maksudnya kalau dari yang aku dapat ya dari Bang Iki tadi, nggak cuman kita berikan untuk kita, tapi dia juga berusaha untuk berikan ya, karena sebagai seorang cowok ya kan, kedepannya dia bisa memberikan juga untuk orang lain gitu kan, Iya. pasangan Iya. hidupnya juga gitu Iya. kan. Jadi ambis sekarang biar nanti yang hidup sama Bang Iki juga udah nyaman. Iya. gitu kan. Amin. Tanggung Gimana, jawab mau sih. cerita dikit Bang soal Atau perlu kita undang? tapi kalau ambis tentang cewek berarti juga ambis Bang. Ambis juga. Aduh, ini konotasinya beda dikit nih. Itu kan ambis, salah satu ambis juga kan, sebagai bentuk ambis gitu sebagai juga. salah seorang senior gitu Iya. kan, boleh lah gitu. Kalau soal lebih tepatnya tentang hubungan ya. Iya. Kalau lebih hubungan sih, kalau ya sebagai laki-laki ya harus ambisius lah. Iya, harus Gitu. ambisius. apa yang dimaksud dengan Jadi yang gini, dimaksud dengan jadi ambisius? ada coach mungkin kenal Syafi Effendi gitu kan. Dia pernah mengatakan gini, laki-laki sejati itu tidak akan mudah mengatakan cintanya terlebih dahulu. Wah. Dia akan mempersiapkan dirinya untuk bertemu ayah dan ibumu. Iya. Jadi itu yang membuat oh iya benar nih, benar. Jadi ketika emang kita ngerasa ambisius sama hubungan ya sebagai laki-laki harus gentle gitu kan. Misal gini, aku udah siap nih untuk berumah tangga gitu kan. Siap enggak tuh? Enggak, aku mau pacaran dulu, aku mau komitmen dulu. Ya udah. Ya udah biarkan aja gitu. Balik lagi ke kita. Dan juga pernah aku diajarin salah satu dapat pengalaman di kantor. Head aku juga bilang gini, laki-laki sejati itu tidak bisa dikatakan laki-laki sejati kalau dia belum bisa megang dua komitmen. Komitmen. Yang pertama, kita harus sigap mengambil keputusan. Kedua, kita harus menerima keputusan apa telah kita ambil. Kalau kita sudah kedua ini sudah bisa kita balance, kita lakukan ya, baru itu kita bisa dibilang laki-laki sejati. Jadi balik lagi ke ambisius tentang hubungan ya, balik lagi kita mau hubungannya seperti apa. Kalau mau jenjang ke pacaran dulu segala macam tidak ada titik terang gitu Iya, kan. Saya rasa itu bukan capek sih. saya rasa itu bukan ambisius karena buang-buang waktu gitu kan. Iya, benar. Karena kalau kita mau serius ya udah apa nih 5 bulan atau setahun ke depan kita melakukan apa gitu kan. Harusnya kan ada ada yang apa kita Ada tulis, progresnya keinginan progres gitu. yang kita Iya, dapat, benar. bukan hanya keluar jalan makan balik, keluar jalan balik gitu kan. Belum tentu yang Apalagi umur sekarang ya. iya Bang. belum tentu yang Iya. dibayar itu uang hasil kerja keras. Supaya minta sama orang tua kan lucu. Nah, Wah, Pak minta duit dong malam mingguan, aduh. Itu yang diajarin sama orang tua sih seperti itu. Cuman beda lagi ke hubungan yang serius ya beda gitu. Berarti benar kayak sekali. sebenarnya ambisius itu juga salah satu cara untuk meningkatkan kualitas diri kan. kayak Iya, Bang betul. Iki. That's Jadi right. kayak ketika kita ambisius, kita tahu tujuan kita tahu goals kita, dan kita akan berusaha untuk itu, which is itu yang akan menambah jadi kualitas diri kita. Iya, Karena benar. hidup tuh semakin tahun kan semakin mahal. Iya. betul, Belum rumah. Betul. Iya, betul. iya. Belum uang asap kan? Jauh Aduh, ini udah pusing. sampai mana nih tabungan nih Bang Iki? Aduh, mesti. Jadi iya, apalagi dengan misal mohon maaf lah ya, misal kayak gaji di bawah 5 juta tuh kalau saya hitung-hitung tuh nggak cukup. Untuk berumah tangga. Kalau secara yang kita benar-benar material lah ya, kita belum lagi rumah, belum kita listrik apa segala macam, belum sangan papan segala macam, belum lagi kebutuhan si dia gitu kan. Itu di bawah 5 juta tuh habis. Saya Iya. pernah ngitung misal gaji saya 5 juta gitu kan. Terus bayar angsuran per bulan, rumah segala macam itu habis-habis udah 2 juta lebih, udah mau 3 juta gitu kan. Terus 1,5 juta anggap sebulan tuh ngapain gitu. Iya. Berarti nggak cukup. Mau makan apa juga. Nah, balik lagi ke ambisius kita. Kalau kita emang benar-benar kita perhitungkan kemungkinan terburuk ke depan ya, insya Allah kita bakalan terus mengangkat kapasitas diri kita maunya lebih maju. Kalau Jadi- kayak gitu berarti Bang Iki calonnya nggak mau wanita karir atau harus jadi wanita karir?
Nggak juga sih, pengen sih di rumah terus. Iya. Ini kayak gitu ya. Karena dari Bang Ikinya ya mungkin itu kan, Dia dia punya udah tanggung mempersiapkan, jawab. dia berusaha untuk mencukupi itu semua. Jadi kalau misalnya pasangannya bisa di rumah ya di rumah gitu. Iya, itu realistis sih. Realistis. Karena dia juga berusaha kan buat itu. Setidaknya ketika pulang ada yang mijitin gitu. Ada kursi pijit ya. Kursi pijit kayak ternyata pasangannya ambis juga, aku beliin Kursi pijit ya. gantikan aku. Itu beda lagi tuh. Karena sama-sama ambis ya. Kalau Irma sendiri seberapa penting sih Mah menjadi ambis? Kalau menurut aku ya sama sih pendapat aku sama pendapat Bang Iki. Penting untuk jadi orang ambis itu tadi, karena kalau kita ngomongin ambis itu nggak bisa kita konotasikan sepenuhnya itu negatif, which is yang kayak kata orang hidup nggak nyantui gitu. Tapi karena itu ya Hidup mending nggak nggak nyantui sekarang daripada nanti kita Iya. berusaha untuk kerja kerasnya itu nanti gitu. Karena di umur-umur yang kayak kita lah sekarang gitu kan, umur-umur yang lagi masa-masanya produktif gitu kan, dimana semua orang tuh pada umuran kita pada kerja keras semuanya gitu. Ya mungkin ada yang pikir ala hidup masih muda gitu kan. Kayak nikmatin masa muda gitu kan. Ini kan ada Kalau beberapa ada orang ngomong kayak gitu, tinggal satu kalimat yang kita sampaikan. Apa tuh Bang? Yakin lu besok masih hidup. Bener. Iya kan? Pasti bingung yang menjawab apa itu. Iya betul sih, betul gitu kan. Karena kita nggak bisa tahu juga gitu kan. Kita hidup sampai umur berapa juga tadi itu kan. Kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita hari ini, kalau menurut aku bakalan sia-sia, sayang waktunya gitu. Iya, benar. Dan balik lagi kalau ngomongin waktu, semua orang kan punya waktu 24 jam gitu. Even Bill Gates, Mark Zuckerberg Iya. punya Betul, waktu 24 jam sama kayak kita gitu, punya waktu 24 jam. Tapi 24 jamnya mereka, 24 jamnya kita itu yang harus Dilihat dipikirkan lagi. benar-benar gitu kan. Dan kalau ya aku setuju sih kalau misalnya ada yang bilang hidup tuh jangan terlalu menikmati masa muda gitu, tapi persiapkanlah untuk menikmati hari tua. Itu sih kalau dari aku. Jadi ya, nah kalau ngomongin tadi soal cinta-cintaan ya, kalau aku sih sebagai tadi kan Bang Iki kan sosok laki-laki nih Iya, kan, dimana dia sosok juga pengen. perempuannya. Nah pandangan dari sosok perempuan nih, kalau aku mending sebelum nantinya berumah tangga gitu ya, aku lebih mending sekarang ambisnya. Settle-nya. Misalnya bersiap diri sekarang gitu. Jadi misalnya punya tabungan sekarang, ambisius sekarang gitu. Supaya nanti ketika aku udah berkeluarga, aku jadi punya prioritas lain gitu, which is keluarga. Iya. Dan I have no problem sih untuk misalnya suami gitu kan. Iya, suami. Aduh, ini jauhan nih kayaknya ngomonginnya gitu. Aku ada ngomong istri nggak ada tuh. Oh ya, suami, pasangan Nanti gitu ya. emang udah ada Pasangan visinya ya. ya, udah ada visinya. Pasangan Beda. gitu ya, misalnya nanti karena itu kan dua kan saling komit ya, misalnya Iya. kehidupan nanti berumah tangga itu kan bukan kehidupan satu orang tapi kehidupan dua orang yang dijadikan satu gitu, Iya. dalam satu payung gitu kan, pasti akan ada komitmen. Misalnya Bang Iki kayak dia pengennya istrinya pasangannya istrinya gitu kan, pengennya sih ada ya at least kayak Totalitasnya, kan di rumah gitu Di kan, rumah. pulang kerja di rumah. Tapi kalau misalnya pasangannya misalnya sosoknya kayak wanita karir gitu, kayak Kayak "Ya, aku Irma." pengen wanita karir gitu kan, yang juga misalnya ambisius dan pengen punya penghasilan sendiri gitu. Itu kan akan ada omongan lagi berdua kan, Iya, gimana pasti. nih kita Bener. bagusnya gimana nih, Bener, kamu maunya ini, aku maunya ini gitu. Nah kalau sebenarnya ya model-model kayak pacar aku sih juga Iya. karena kebanyakan cowok kayak gitu ya kayaknya Bang, Karena pengennya cowok kan lebih ke logika. iya lebih ke logika, kok cewek kan lebih ke perasaan. Iya. Dia kayak nggak ngerti kan aku, padahal aku mau jadi wanita karir gitu. Padahal ya at the end lihat lagi gitu kan, pekerjaannya gimana. Jadi mending aku di waktu yang sekarang aku ambis-ambisan dulu gitu. Ketika nanti Betul. berumah tangga udah komit berdua ya kita omongin lagi lah baik-baik Iya, gitu kan. bener-bener. Gimana gitu kan. Mungkin kayak tetap boleh bekerja tapi pekerjaannya yang gimana, jangan terlalu sibuk atau gimana. Pasti ada omongan gitu kan. Ada omongan, saya akan ada diskusi berdua lah gitu. Bener sih. Kalau dari aku sih, jadi kok ditanya ambis penting atau enggak, sangat amat penting, dan jangan sampai kalian nggak ambis gitu. Tapi Iya. ambislah pada kadarnya, jangan sampai Iya. ambis menjatuhkan orang lain. Nah, itu dia tadi kan. Bener sih kata Irma, berarti sifat ambisius itu yang justru ngelit kita untuk tahu mencapai apa yang jadi tujuan kita gitu kan. Bener. Seberapa penting nih? kalau menurut ini? Aduh, aku padahal berharap dia langsung ganti topik gitu. Seberapa penting kalau ngomongin pasangan sih udah dua ini udah sama-sama expert ya. tetap, itu dalam cerita dong. Tapi kalau misalkan aku mungkin lebih ke seberapa penting ambisius itu penting.
Tapi kalau misalkan banget tidaknya itu kembali lagi sih tergantung apa dulu nih halnya gitu. Kalau misalkan kalau aku sendiri, aku pernah baca ini dari namanya Dr. Phil nih. Dr. Phil tuh pernah meneliti ternyata seorang manusia itu akan mencintai dirinya ketika dia itu semakin serupa dengan idolanya. Jadi kayak misalkan nih, aku mengidolakan Irma ini kan kayak misalkan baik hati, rajin menabung, Misalnya aja. ambisius, ya, pekerja keras, mandiri Misalnya. gitu. Nah, aku bakalan bisa semakin mencintai diriku sendiri ketika aku mencontoh Irma gitu. Dalam arti aku juga jadi mandiri, aku juga jadi maksudnya jadi pekerja keras dan sebagainya. Nah, justru menurut aku disitulah pentingnya menjadi ambis tuh adalah karena ambis itu yang akhirnya bisa bikin kamu benar-benar hidup gitu. Bikin kamu benar-benar Karena kita berjuang menghargai apa yang kamu punya dan apa yang ingin kamu kembangkan dari diri kamu gitu. That's why menurut aku penting atau tidaknya ambis penting, karena dari ambisius itu tadi kamu bisa menjadi sesuatu atau seseorang gitu. Kamu bisa berkarya gitu sih. Tapi kalau misalkan cita-citaan tidak ya guys, aku skip dulu nih. Karena complicated ya. Complicated ya Bu. Enggak. Boleh kan dijadikan sesi berbeda. Iya, kan sesi berbeda. Enggak Mengulik sih. gitu kan. Mengulik enggak sih, Kisah kalau- cinta. karena tadi kan kalau misalkan sebenarnya sama sih, pada konsepnya adalah mungkin ya menurut aku makin kesini itu hubungan percintaan tuh makin complicated kan, satu. Kedua, kalau misalkan kita ngomongin tentang hubungan itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau kayak aku tadi kan aku bilang aku bekerja keras buat aku bisa investasi, at least ketika aku menikah dan aku tidak bekerja yang sebekerja ini gitu, aku bisa beli skincare buat diri aku sendiri. Iya. Itu satu. Gitu sih kalau pemikiran perempuan ya, Bang. Iya, Makanya kayak kalau ngomongin ambis kita lebih milih ambis sekarang. Ambil gitu. sekarang gitu. Tapi Iya. ada juga yang kadang banyak cewek gitu ya yang tetap ambis waktu dia udah menikah. Gitu. Dan akhirnya salah satu jadi isu juga Nah, kan. jadi salah satu jadi isu Irma, dan aku juga pernah ngeliat dulu pas di kantor aku yang dulu kan banyak banget tuh ibu-ibu yang berkeluarga dan juga memilih untuk berkarir. Di situ tetap ambis tapi. tetap ambis tapi nah menyakitkannya adalah akhirnya pasti ada yang agak Ya, cengkong gitu, cekcok pasti dan ada sebagainya. cekcok sih. Cuman ya balik lagi ke orangnya sih, mampu atau tidaknya. Ketika kita mampu melakukan keduanya, why not gitu. Tapi itu kan keputusan orang lagi masing-masing. Karena menurut aku ketika kamu milih berkeluarga, komitmennya ya udah besarnya di situ, karena membesarkan keluarga itu kan membesarkan generasi kamu gitu. Dan kamu nggak boleh sembarangan. It takes a lot of time and energy gitu loh. Jadi memang harus Bang gitu. Nah, Aku kan harus mulai ambis daripada perempuan. Nah, ayo. Jadi itu kayak itu tuh jadi hal-hal yang kenapa kita jadi ngomongin keluarga ya jadinya. Tapi karena itu tadi sih, karena kita sebagai anak-anak ambis tuh kan punya tujuan masing-masing. Iya. Which is kalau misalnya kita berkeluarga atau punya pasangan hidup, ya pasangan hidup itu juga punya tujuan juga kan, Bang? Iya. Apa, Bang? Ada mau ngomong apa, Bang? Kok jadi diam nih? Kok kayak Karena ambis itu kan lingkupnya luas. Ambis misal dari awal kita ingin dari kuliah lah kan, ambis Iya. kita ikut organisasi karena kita ingin mengasah kita, branding kita, personality kita gitu kan. Ketika kita keluar dari kampus, dunia jejak. pekerjaan tuh juga udah, oh ini anak organisasi. Paling itu fokusnya ke situ organisasi. Boleh ini mungkin public speakingnya bagus, idenya bagus, gagasannya bagus, diterima gitu kan. Nah, ketika masuk di dunia pekerjaan, kita semakin ambis nih. Oh dunia pekerjaan rupanya seperti ini, rupanya lebih ke senioritasnya seperti ini gitu kan. Kita udah dari tempah nih waktu di kuliah, jadi lebih enak. Nah, tujuan ambis kan bukan hanya dari di situ, tapi dari organisasi, dari pekerjaan, ujung-ujungnya juga balik ke tupoksi kita ke depannya mau ngapain, ke keluarga gitu kan. Karena kehidupan itu kan lain dan tak bukan ya gitu, ngalir-ngalir aja gitu. Apalagi yang tadi Irma katakan tuh kan tentang ngalir gitu kan. Banyak dari kecil tuh saya diajarin jadilah hidup tuh seperti air yang mengalir. Tapi sebenarnya itu salah loh. Iya. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena air yang mengalir itu tuh akan ngalir ke Dari atas ke bawah. dari atas ke bawah dan menuju ke lautan lepas. Lautan luas. Ketika kita sudah nyampe lautan, kita bingung mau kemana. Iya. Bingung mau ngapain kan? Tapi pernah dikatakan sama Habibie juga kan, dibilang jadilah mata air gitu. Karena di tempat keruh pun dia akan setia untuk berada dan memberikan jernih gitu kan. di sekitarnya Memberikan gitu. kehidupan juga. Jadi ambisius lebih tepat juga seperti itu gitu. Tergantung konotasi kita dengan cara pandang orang lain, mau positif atau negatif ya udah bodo amat gitu. Iya. Nah, Asalkan kita nggak menjatuhkan orang lain nggak sih? Iya betul. Nah itu dia tadi. Nah itu kan yang harus dibedain ya, antara ambis yang benar-benar Negatif, yang mana negatif, positif. yang mana yang Atau, positif. ya, Iya, karena benar kayak kata Bang Iki tadi, ketika kita punya ambisi atau punya sesuatu yang menjadi pegangan kita ke depannya, kita bakal bertindak tuh sesuai sama apa yang jadi tujuan kita ke depannya gitu. Dan itu juga akan ngelit step-step kita selanjutnya. Karena ketika kita udah baik ngerjain sesuatu yang A,
B, C, D yang selanjutnya juga akan seambis itu gitu dan sebaik itu hasilnya. Benar sih, keren ya. Jadi terpesona. Jadi kalau misalkan tadi kita udah ngomongin tentang, kita balik lagi nih ke hal negatif dan positifnya dari ambisius itu sendiri. Menurut Irma dan Bang Iki, apa tuh ambisius dalam konotasi negatif tuh kenapa sih akhirnya ada gitu? Bang Iki duluan mungkin. Boleh. Ini saya saling berpikir, saling kita tahu. Pertanyaanku lumayan menjebak ya. Oke. Kalau lebih ke negatif, kalau saya orangnya Kenapa sih kayak sampai ada orang bilang kayak ambis tuh negatif gitu? Tuh tuh sebenarnya nggak orangnya bagus seperti gitu. apa gitu? saya orangnya simple ya. Ketika orang bilang ambisius tuh negatif, ya udah bodo amat gitu. Karena hiduplah apa kata Tuhan, jangan hidup apa kata orang gitu. Semakin ketika orang bilang negatif dan kita overthinking dengan perkataan dia, kita ndak akan mungkin mau ngelakuin sesuatu itu. Iya. Jadi Karena ya kita udah. takut kan. Jadi ketika tadi ditanya tentang kenapa sih ambisius itu negatif, tapi kalau menurut saya sih ambisius nggak ada negatif sih, lebih ke positif karena untuk personality kita gitu kan. Udah gitu aja. Kalau Irma sendiri, Kalau dari aku mungkin ambis tuh dikatakan negatif ketika dua orang ambis itu saling bersaing dan saling menjatuhkan. Iya. Karena kalau misalnya jadi pesaing deh Iya, matakannya karena yang mungkin negatif. aku yang tadi kan aku tahu namanya kayak berkompetisi itu kan saling mau jadi nomor satu gitu, dan tipe-tipe orang di kompetisi itu banyak ternyata gitu setelah aku amati gitu kan. Ada yang berkompetisi cuma pengen menang, berkompetisi cuma pengen pengalaman, which is dia nggak terlalu peduli apakah dia menang atau enggak gitu. Tapi ada juga orang yang berkompetisi ya kayak dia bilang I join to win gitu kan, aku berkompetisi untuk benar-benar menang gitu, which is itu yang kadang punya banyak konotasi negatif gitu. Ketika orang berkompetisi sama-sama saling berambisi dan dua-duanya sama-sama pengen naik ke atas gitu, which is kan yang namanya yang ada di top itu kan nggak bisa dua kan, satu kan. Iya. Kalau misalnya dalam kompetisi gitu pasti ada juara 1, juara 2, juara 3. Nah sisi itu tadi sih mungkin sering dikonotasikan negatif gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku pengen selama kehidupan kehidupan berambisi gitu, aku kayak nggak pernah sih maksudnya naik dengan dorong orang lain ke bawah gitu. Tapi gimana caranya kita naik ya sama-sama naik. Ngajak gitu ya. Iya, Ngajak. mengajak yang lain juga untuk naik gitu. Gitu sih sebenarnya yang harus diperbaiki dari Perspektif. konotasi perspektif ambisius itu tadi. Kalau misalnya ambisius itu nggak selamanya harus satu di atas gitu. Tapi bisa rame-rame di atas gitu. Tapi tentang kualitas setinggi apa kualitas yang kita punya, ya balik lagi ke dalam diri gitu. Gitu sih. Dan jangan sampai ambis untuk pengakuan sih kalau menurut aku. Iya. Kalau misalnya kita ambis cuman ingin diakui kan itu udah negatif kan Bang. Iya. Misalnya kita pengen diakui bukan dari dalam lagi, kata Bang Iki tadi kan niatnya dari hati gitu kan. Kalau misalnya kita niatnya udah jelek, pengen dipandang, pengen pencitraan, itu kayak ambisnya tuh bakalan beda nanti. Iya. Bukan untuk mengembangkan diri gitu, bukan meningkatkan kualitas diri, tapi butuh pengakuan Iya, gitu. benar-benar. Pengalaman tuh. Hah? Pengalaman. Banyak banget ya. Kalau bicara tentang ambisius, habis itu balik lagi ke pencitraan tuh udah pengalaman tuh di organisasi. Banyak ngatain seperti iya kan, itu. biasa anak-anak organisasi tuh sering dibilang pencitraan. Ya dah sih, contoh Bang. misal kayak ngisi diundang, habis itu kayak ngisi kata sambutan, pencitraan gitu. Terus misal andai kan gini nih, diundang gini nih, nanti diposting nih, pasti ada netizen bilang, pencitraan nih, gini, Iya, segala ini macam. ngomongin itu. Terus ini sengaja nih minta diundang apa segala macam, minta pampang di sosmed, pasti ada. Karena gini ya, kita sudah mati aja masih bisa Iya, dibicarakan sama orang iya, apalagi iya. kita masih hidup. Iya, dengan segala kelakuan yang kita Iya. itu kan, aktivitas yang kita itu. Maka ya udah bodo amat gitu. Iya benar sih. Untuk klarifikasi sebelum ditanya netizen, kami yang undang Bang Iki Iya, sendiri iya. ya. Iya guys, benar ya. Kita yang perlukan Bang Iki di sini. Aduh. Terus gimana Lin? Apa? Oh ya tadi. Kalau misalkan menurut aku sendiri, kenapa akhirnya konotasinya itu negatif adalah ketika sebenarnya udah disinggung sih sama Irma, ketika visinya itu sendiri negatif gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang apa yang orang katakan dan apa pendapat orang, itu nggak bakalan ada habisnya sih. Iya, Iya. kayak orang selalu punya komentar. Punya ada celah gitu. Iya, selalu punya komentar. Nah, itu dia tadi kalau misalkan dibilang negatif menurut kata orang, itu nggak bakalan ada, pernah titik terangnya itu nggak bakalan ada, karena kita diam pun Kita itu diam. salah. Iya. Gitu. Kok ini pendiam? Banyak bilang kan, banyak orang
ngapa diam bau rupanya. Lebih bahaya itu. Jadi kan lebih baik ini. Kan diam salah, banyak ngomong banyak salah. Nah, gitu. kita nggak bakalan pernah tuh bisa menyenangkan semua orang, dan semua orang tuh pasti bakalan punya perspektifnya sendiri gitu tentang gimana kita. Negatif adalah ketika itu menjadi sesuatu yang toksik buat kita sendiri. Setuju. Jadi di sini bukan mengajari ya teman-teman, tapi lebih menurut aku sendiri, pendapat aku sendiri, kita harus mengerti nilai negatif dan positif itu adalah untuk diri kita sendiri gitu. Di mana itu tuh menjadi negatif untuk diri kita sendiri ketika kita tidak punya visi yang jelas untuk itu. Kita tidak punya visi yang benar untuk kenapa kita menjadi ambis. Misalkan aku pengen jadi juara 1 di kelas untuk ngalahin misalkan mantan pacar aku. Nah, kan itu tuh kayak nggak jelas gitu loh visinya. Well, kamu bisa menang, tapi setelah itu apa gitu. Iya. Setelah itu nggak Jadi bakalan blur. ada nilainya juga gitu loh. Jadi kamu penting untuk kamu menjadi ambis karena kamu tahu tujuan kamu menjadi ambis itu apa. Tapi itu akan menjadi negatif kalau misalkan visi kenapa kamu menjadi ambis itu negatif gitu sih. Perfect tuh. Oke, panjang ya pembicaraan kita mengenai keambisan dari para anak-anak ambis. Aku bukan. Kamu juga. Itu lebih ambis sih dari itu semua. Oke, jadi gimana, Lin? Jadi gimana apanya? Jadi kita akan teman-teman, tapi nih sebelum kita ke pesan biru kita terakhir. Aku mau tahu dari teman-teman berdua nih, apa sih tipsnya supaya terlihat bukan terlihat ambis, supaya jadi anak ambis, cuman bukan harus disukai juga sih, at least kita bisa positif lah gitu. Apa sih tipsnya gitu? Caranya menjadi ambis, tetap ambis tapi terlihat terlihat gayanya tuh kayak tetap low key, kayak tetap nggak terlalu gimana ya? Butuh tips banget ya kayaknya Lin. Iya. Bang Jago. Halo. Silakan Bang Jago. Senior. Kalau bicara tentang ambis tapi tidak terlihat negatif ya, tipsnya sulit ya. Karena sulit kenapa ya, tadi dibilangin ketika kita masih hidup tuh kita tidak bisa terhindar dari cibiran manusia gitu kan. Jadi kalau masalah tipsnya lebih ke ini sih, lebih ke menguatkan percaya diri kita. Jadi yang tadi saya bilang, hiduplah apa kata Tuhan, tapi jangan hidup apa kata orang. Ketika ada orang ngomong, ya udah ambil baiknya, buang buruknya gitu kan. Kalau kita overthinking dengan omongan orang, ambisius kita jadi bakalan tersendat sehingganya ya udah kita jadi pesimis dan tidak akan melakukan ambisius lagi. Tapi kalau bicara tentang tips untuk menghindari supaya kita tidak terlihat negatif, coba belajar memahami diri kita sendiri gitu. Belajar dari hati ke hati. Heart to heart gitu kan. Bukan dari pikiran. Karena iya. Belajar baca buku tentang filosofi hati sih. Karena bingung kalau mau kasih tips tuh ya udah orang bakalan pasti ada celah gitu. Iya. Bukan terkadang aku ini udah berpikiran baik tapi ada aja omong enggak Iki tuh kayak gini misalnya Irma ini kayak gini pasti ada gitu. Pasti ada. Ya udah balik lagi ke cara menyikapinya lebih tepatnya. Itu sih. Lebih tipsnya. ke cara menyikapi. Benar sekali. Apa? Irma, aku enggak sih, maksudnya udah disampaikan sama Bang Iki juga gitu kan. Kayaknya ini aku juga bakalan kayak sedikit mengulangi gitu. Kalau misalnya mungkin tipsnya adalah ya kita cuma punya 2 tangan yang bisa tutup telinga kan. Kita nggak bisa punya 2 tangan kita ini nggak bisa tutup semua mulut orang gitu. Jadi mungkin ya tipsnya yang paling tepat adalah jangan pernah terlalu fokus sama apa yang orang omongkan, tapi fokuslah terhadap tujuan dari kita sendiri gitu. Kita ambis kan kita yang punya tujuan, dan soal orang mau menanggapi positif atau negatif itu balik ke orangnya gitu. Dan tangan kita tadi kan yang akhirnya berguna untuk akhirnya nutup 2 telinga aja, nggak bisa nutup semua mulut orang gitu untuk ngomongin kita bener atau enggak gitu sih. Mungkin at the end harus ditunjukin apakah kita benar-benar pada tujuan kita atau enggak gitu. Karena kayak waktu kan kata orang kan kayak tunggulah waktu yang akan berbicara gitu kan. Ada orang kan pengakuan tanpa pembuktian. Kayak gitu tuh. Jadi yang ya akan terbukti dengan sendirinya lah apakah kita benar-benar ambis untuk meningkatkan kualitas diri kita, bukan untuk menjatuhkan orang lain gitu sih. Bener banget. Gimana tipsnya? Kalau tips dari aku, ya bener sih itu susah ya. Itu benar-benar habis. Tapi kalau misalkan boleh kasih saran, balik lagi. Sifat ambisius itu sebenarnya sifat naluriah yang dipunyai oleh semua manusia untuk kita bisa survive. Kayak maksudnya zaman dulu juga sifat untuk berkompetisi itu akan selalu ada gitu kan. Tapi satu-satunya yang bisa menjadi kompetisi kamu adalah kompetitor kamu adalah seharusnya diri kamu di masa lalu gitu. I mean setiap hari
kita bukannya memikirkan bagaimana cara kita mengalahkan orang lain di samping kita, tapi bagaimana kita lebih unggul dari diri kita yang kemarin gitu. Setuju. Jadi ketika kalian ya bikin aku grogi. Jadi ketika pun kita misalkan aku pengen menang kompetisi A gitu, itu bukan karena pembuktian supaya aku bisa kalahkan si B, tapi karena aku pengen lebih baik dari diri aku yang kemarin, dan aku pengen ngebuktiin kalau misalkan sama diri aku sendiri kalau aku bisa mencapai apa yang aku pikir tidak mungkin aku capai gitu sih. Setuju. Gitu guys. Oke, teman-teman yang ada di rumah gitu kan, sudah panjang sekali kita ngomong nih, aku ngomong juga dengan anak-anak ambis yang ada di samping aku. Kamu juga anak ambis. Kita harus bikin ambis club. Ambis club, ambis di organisasi gitu kan, sudah terpampang di monitor gitu. Gubernur Aduh, mahasiswa kurus banget itu. Untan. Kita tunggu ya calon gubernur Kalimantan Barat gitu. Lebih tepatnya nanti Bupati Kuburaya dulu. Aduh. Nanti omongan tadi ditit gitu. Terus di samping juga udah ada anak yang ya kita tahu lah ya, Iya, tadi ada, tidak perlu aku ada. sebutkan satu-satu lagi gitu kan. Dan ya ambis Dia itu Kak Irma juga Udah, yang kita udah. semua tahu. Udah terkenal ya, Teng. Jadi banyak sebenarnya yang bisa diulik gitu kan, dan bisa diomongkan di segmen kita di Bermuda, Bincang Edukasi Rakyat Muda. Iya. Hari ini tentang keambisiusan. Dan ambis itu bukan aib, Dan ambis ya bukan aib dan gitu. bahkan itu sesuatu yang harusnya kita berani untuk tunjukkan gitu. Iya, dan ya asalkan itu positif gitu dan tidak menjatuhkan orang lain. Iya. Gitu. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, kalau ingin kita bahas apapun gitu atau bahas tentang ambis lagi, mungkin part 2 datangkan Bang Iki lagi. Iya. Atau Silakan ngomongin komen yang di lain bawah. gitu kan. Ini kayak banyak spill yang lain nih, misalnya kayak Tentang percintaan. Iya, percintaan gitu kan. Mungkin kita bisa undang lagi Bang Iki kalau dia masih berkenan datang di tempat kita ya. Siap. Baiknya selalu siap ya dia. Atau kita akan yang ke tempat Bang Iki nanti. Podcastnya jalan lagi. Aduh, doain aja ya. Oh ya, Bang Iki juga punya podcast namanya apa Bang? Boleh Bang dipromosikan? Lebih ke tentang dia. Tentang dia. Bisa dicari di Spotify sama di YouTube. Spoiler dong Bang, itu tentang apa sih Bang? Tentang dia itu tentang apa? Tentang dia Pembahasannya tuh luas sih. Dia masih dirahasiakan, bisa lebih ke karir, lebih tentang seperti ini kita bicarakan tentang kepemudaan, lebih tentang ke mungkin ke dia hubungan gitu. Lebih luas. Jadi orang banyak menyalahgunakan tentang dia, iki percintaan mulu gitu. Padahal sejatinya pembahasannya bukan tentang itu mulu gitu, lebih ke circle pertemanan itu seperti apa sih. Dia itu kan luas. Jadi kenapa ngambil tentang dia, ya dia itu luas. Jadi dia itu bukan dia gitu kan. Bukan dia gitu kan. bukan dia gitu. Tapi dia itu banyak gitu. Iya, Dan bener banget. hal juga dia gitu. Ya banyak lah pokoknya ya. Nah, Jadi ya kalau misalkan penasaran langsung aja dipantengin channelnya Kak Iki. ya. Dan juga jangan lupa apa Lin? Jangan lupa tetap pantengin Bermuda juga ya, karena kita akan mengundang narasumber dan juga bintang tamu yang seluar biasa Bang Iki juga. Iya, gitu bener kan. banget. Di lain-lain segmen gitu. Mungkin ini di segmen Bermuda, mungkin nanti ada Bang Iki di segmen ngulik gitu kan. Kita akan banyak lah gitu. Jadi dan jangan lupa juga buat kalian, karena hari ini kita bahasnya topiknya anak ambis. Mungkin kalian anak-anak ambis yang punya cerita masing-masing dan punya keluhan gitu kan. Karena memang kadang anak-anak ambis tuh dibilang anak-anak yang terlalu itu selak jabatan gitu. Iya. Gitu Dan kan. mungkin ada Biasa cam ye. Iya gitu kan. Cem iya. Mungkin boleh diceritakan untuk curhat atau punya tipsnya untuk mengatasi itu. Kita Iya. benar-benar feel free untuk sharing gitu kan di comment box di bawah. Oke, sekian dulu segmen Bermuda kita, Bincang Edukasi Rakyat Muda hari ini sama Bang Iki. Aku Irma. Aku Ilin. Saya Iki. Bye.